kembali dengan saya Irmayanti, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 14 Pangkep, Kabupaten Pangkep. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Aulia Asis. Beliau adalah guru matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aulia. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Aulia? Alhamdulillah, saya hari ini sangat baik. Alhamdulillah, Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelumnya, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu yang lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas, Ibu. Oke, Ibu, baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid Ibu di kelas nanti. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Ada beberapa pertanyaan, Bu, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai hari ini itu apa? Nantinya apa? Terima kasih, Bu. Jadi untuk berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya telah buat, saya di situ merujuk kepada tujuan pembelajaran, yaitu adalah saya ingin keinginan untuk mencapai keinginan yang ingin saya capai itu adalah peserta didik dapat menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier yang akan kami bahas bersama nantinya. Baik, Bu. Jadi ada tujuan pembelajaran Ibu capai yaitu untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Terus, Bu, bagaimana dengan area pengembangannya yang Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di observasi nantinya? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Baik, Bu. Jadi area pengembangannya yang Ibu capai ada dua ya, yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya, Bu? Iya, Bu, betul. Sekarang saya mau mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajarannya. Oke, Bu, jadi untuk strategi pembelajaran yang saya ingin gunakan dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu rancangan saya, Bu. Baik, Ibu. Terus? Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dari peserta didik masing-masing. Lalu saya juga melihat, Bu, apakah jadi saya membagi keaktifan itu secara rata, Ibu. Untuk model pembelajaran yang saya ingin gunakan adalah model pembelajaran basic learning ya, Bu, ya, PBL, dan dengan metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan tentunya penugasan. Jadi rencana yang Ibu Aulia akan gunakan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran PBL dan juga metode diskusi, kemudian penugasan dan tanya jawab. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Aulia gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya tentunya saya akan menggunakan slide PowerPoint ya sebagai konten saya. Lalu ketika ada PowerPoint otomatis ada LCD, dan saya juga akan memberikan penugasan dari LKPD. Baik, Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan kelas berapa serta jam keberapa, Bu? Saya akan melakukan kebetulan saya mempunyai jadwal mengajar di hari Kamis itu ya, di kelas 10-1, tepatnya di jam ketiga sampai jam keempat. Jadi nanti di hari Kamis di kelas 10 jam ketiga sampai keempat, saya akan datang ke kelas Ibu Aulia. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa
yang apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Baik Bu. Tunggu. Oke, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita yaitu adalah mendapatkan gambarannya tentang media apa saja yang akan saya gunakan nanti, dan harusnya saya persiapkan mulai sekarang. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis ya Bu. Ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar tuh hari ini? Baik. Oke, kita memulai pelajaran. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan dulu. Sebenarnya siap, gerak. Mari kita baca doa sebelum memulai pelajaran. Baca doa dimulai. Salam kepada Ibu. Kita belum pernah lihat presidennya. Belum. Kenapa kita tidak jauh ke mantan? Nah, Ibu. Mudah-mudahan cepat dikasih kesehatan ya. Oke. Sebelum kita masuk di pelajaran kita hari ini, saya mau dulu memberikan sedikit ice breaking untuk kita semua, ya. Jadi supaya kita lebih semangat, oke? Jadi ice breakingnya itu adalah kalau saya mengatakan clap, you're the best, kalian mengatakan I am the best, you are the best, we are the best, I am the best, you are the best, we are the best. Yes, oke? Bisa? Bisa ya? Oke, silakan berdiri dulu. Jadi sebelum kita masuk supaya kalian lebih semangat ya. Oke, clap the best, clap you're the best. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, oke? Jadi silakan duduk. Jadi ada yang bisa memberi saya sedikit kesimpulan dari speaking yang kalian lakukan tadi? Ada? Apa pengertiannya? Kan tadi yang kita katakan itu dalam bentuk bahasa Inggris. Ada yang bisa simpulkan? Ada? Apa undang orang? Apa simpulannya? Ya, jadi tadi kan ada I am the best, berarti saya terbaik, you are the best, berarti kamu terbaik, dan kita semua adalah orang-orang yang terbaik. Jadi kita terbaik menurut versinya kita, ya, kita terbaik di bidangnya kita. Jadi jangan selalu merasa pintar bahwa dia pintar. Mungkin dia pintar di mata pelajaran tertentu, tetapi kalian bisa di pelajaran seni atau olahraga. Jadi buktikan bahwa kalian the best di bidangnya kalian. Oke? Oke. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Kita belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Dalam sistem persamaan linier 3 variabel ada berapa cara dalam menyelesaikannya? Ada? Ada? Ada. Yang pertama eliminasi, yang lagi substitusi, dan
variabel. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang pastinya kalian harus gapai pada kesempatan hari ini yaitu adalah kalian mampu menentukan bagaimana daerah penyelesaian dari sistem partida samaan linier dua variabel. Oke? Bisa ya? Semoga kita bisa menentukan bersama bagaimana daerah penyelesaian dari sistem partida kesamaan linier dua variabel. Oke? Bisa di next. Oke, jadi seperti pengertian yang tertera di atas, definisi dari sistem partida kesamaan linier dua
atasnya lebih dari. Bisa di next cepat. Nah, ini arsirannya ya. Dia mengarsir ke atas karena dia mengarsir daerah yang bukan daerah penyelesaiannya. Oke, selanjutnya ada titik lagi yaitu 0,7 dan 7,0. Nah, kita akan menarik garis ya. Nah, daerah penyelesaiannya karena dia sama-sama ukuran dari, maka yang diarsir adalah di atas. Maka yang diarsir adalah bagian di sini. Oke, ya arsirannya. Oke, selanjutnya persamaan
karena ada dua soal satu kelompok, jadi supaya gambarnya kalian bisa sama-sama menunjukkan. Maksudnya kita garis tengah, ya. Untuk nomor 1 bagian A, kelompok yang ini dan yang di belakangnya. Nomor 2 nanti kita 2 kelompok, nomor 3 kita nanti yang 2 kelompok, nomor 4 kita nanti yang 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu dia mengerjakan dua bagian A dan B. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Jadi nanti kita akan sama-sama bertukar pikiran dengan apa yang kalian kerjakan. Tulis sama kelompok saya. Jadi kelompok yang sama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh yang satu kegiatan, yang satu menggambar di tulis dulu itunya soalnya, kita tulis soalnya, lalu kita tulis penyelesaiannya dengan mencari titik konteks dan Y, kan?
Daerah penyebab kalau yang dibagi Motor. Pasir warna apa sih? Merah kuning orange. Pink. No. Tiga warna. Merah, jangan merah sama. Hijau. Ini. Belok balik. Kuning kayak kuning banget. Kurang dari sama dengan Begini, sebelah. Masa gua gambar lagi. Kerayu makanya. Apa ya ini isu. Ini batu teman-teman. Ay, dan itu belum. Foto Rizky mah jauh, Rizky segala semuanya. Aksi lebih dekat kayak gini tapi masuk. Nunggu itu Satu arah merangi. Masuk. Yang warna apa? Gitu. Ya, Satu arah no, abu-abu no. jangan. Siapa? Harus sampai di sini. Sampai masuk dalam sini. Satu arah tuh. Ini ya. Sampai menunggu. Jadi dekat daerah nanti kan ada yang warnanya. Coba tempat ya. Dari kelompok 6. Maka mau yang pertama lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan. Menjelaskan ke apa soal yang pertama? Soal yang pertama 4x ditambah 6y kurang dari sama dengan 12. 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 10. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, maka 4x sama dengan 6y sama dengan 12. 4x walaupun x-nya menjadi 0 sehingga 6y sama dengan 12. Y sama dengan 12 per 6. Y sama dengan 2. Jadi titik x, y sama dengan 0,2. Jika y sama dengan 0, maka 4x ditambah 6y sama dengan 12. Y-nya menjadi 0 sehingga 4x sama dengan 12. X sama dengan 24. X jadi x sama dengan 3. Jadi x, y sama dengan 3,0 sama 2. Jika y sama dengan 0, maka 2x ditambah 5y sama 10. Y-nya menjadi 0 sehingga 2x sama dengan 10. X sama dengan 2. Jadi x sama dengan 5. Jadi
dua variabel. Pertidak. Pertidak sama dua Linier. variabel. Pertidak samaan linier. Dengan dua variabel. Oke, apa yang kita bisa tangkap dari pertidak samaan linier dua variabel? Kita bisa melakukan apa? Sudah bisa mencari jawaban, sudah mencari lebih dari. Oke. Itu saja. Oke, silakan duduk. Ada yang lain yang bisa? Saya Ada yang lain yang bisa? Ada yang lain? Oke, jadi untuk hari ini kita sudah dapat menentukan daerah penyelesaian ya dari semua hasil proyek yang kalian sudah kerjakan. Kita sudah dapat menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidak samaan linier dua variabel ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, saya mau bertanya dulu. Saya mau dua orang bertanya, bagaimana perasaan Kak setelah mempelajari sistem pertidak samaan linier dua variabel? Apakah matematika itu sulit untuk kita atau tidak? Oke, siapa yang bisa? Angkat tangannya dulu. Ya, Dayat, kenapa Dayat? Bagaimana perasaan Kak setelah mempelajari sistem pertidak samaan linier dua variabel ini? Besar-besar suara atau Dayat? Oke, bagaimana Anta? Apakah matematika itu mudah atau tidak? Gampang. Oke, saudara perempuan, siapa yang bisa? Besar bukan? Siapa yang tahu? Siapa? Siapa yang bisa? Siapa? Afifah. Bagaimana perasaan Kak setelah belajar ini? Bisa berdiri Afifah, besar suara. Setelah belajar oke, silakan duduk ya. Tangannya jadi semua sudah hampir paham ya. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian gunakan untuk di kemudian hari ya. Selanjutnya, jadi pembelajaran selanjutnya itu kita akan tetap membahas sistem pertidak samaan linier dua variabel, namun dengan persamaan yang lebih kompleks ya. Bisa didengar dulu? Jadi kita akan tetap membahas sistem pertidak samaan linier dua variabel. Jadi persamaan-persamaan di atas ini adalah masih persamaan yang sederhana. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas sistem pertidak samaan linier dua variabel dengan pertidaksamaan yang lebih kompleks. Misalnya contohnya itu adalah 2x ditambah 5y lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari atau sama dengan 20 ya. Kita akan mencari yang seperti ini yang lebih kompleks ya. Oke? Bisa ya? Oke. Jadi sekian dari pertemuan kita hari ini. Jika ada yang masih kurang dipahami, silahkan bertanya kepada saya dimanapun kalian mendapati saya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yanti, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 14 Pangkep, Kabupaten Pangkep. Kali ini saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik pendidikan guru penggerak Bu Setiawati SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saya ditemani oleh Ibu Aulia Asis SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik.
Assalamualaikum Ibu Olia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, hari ini saya baik. Alhamdulillah Bu. Percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Baiklah Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Perasaan saya terkait kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan, itu saya tentunya awalnya belum terbiasa ya, karena saya merasa tegang karena belum terbiasa dengan adanya Ibu dalam kelas. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang berjalan di dalam kelas. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau tahapan Bu, tentunya saya menyusun rancangan pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum saya masuk ke dalam kelas, saya menyusun modul ajar, bagaimana saya menilai rubrik penilaian kepada siswa. Lalu untuk tahapan pengembangannya, saya memilih tahapan pengembangan keterampilan dan pengetahuan, Ibu. Baik Ibu, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, tetapi tentunya masih ada beberapa kekurangan Bu dari pelaksanaannya. Oke, baik Bu. Jadi sudah dilakukan dengan baik, tetapi sudah berjalan dengan yang sesuai yang Ibu inginkan, tapi masih ada kekurangan. Iya Ibu. Terus menurut Ibu, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Oh ya, kalau kendala Ibu yang saya hadapi, masih ada beberapa siswa saya yang dia belum aktif Bu, baik dalam kelompoknya ataupun dalam diskusi di depan kelas Bu. Dia belum bisa aktif seperti teman-temannya yang lain. Baik Bu, jadi ada beberapa murid yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman, seperti itu ya Bu? Iya Bu. Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi? Kalau menurut saya Bu, mungkin karena pembagian kelompoknya yang belum sesuai Bu. Jadi saya karena ini kelas 10, saya belum mengetahui pasti bagaimana gaya belajarnya dan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Jadi saya belum bisa mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar auditorik, kinestetik, dan visual Ibu. Baik, ya, jadi itu adalah rencana ke depan Ibu ya pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya Bu. Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Terus ada yang menggunakan belajar visual, auditori, dan kinestetik. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Terus kira-kira kapan Ibu Olia akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Kalau rencananya saya belum menargetkan pasti Bu kapan rencana saya, tetapi sejauh ini saya berusaha untuk lebih dapat merealisasikan itu secepatnya, karena saya ingin dapat siswa saya itu bisa menghasilkan atau bisa belajar dengan baik dengan sesuai gayanya masing-masing seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan. Oke, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi.
Dan terima kasih untuk Ibu Setiawati SPD untuk kesediaannya untuk hadir di percakapan pasca observasi kita hari ini. Dan terima kasih untuk Ibu Aulia yang sudah bersedia saya observasi. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.